Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 wajah dan pamflet 17 Agustus. Karya Nusul Fitri. Gerbong kereta kelas ekonomi, bau besi dan keringat bercampur. Di dinding dekat pintu, pamflet usang menempel. 17 Agustus, kita semua merdeka. Hurufnya merah, sebagian terkelupas, seperti janji yang lupa ditepati. Marbot duduk di dekat jendela, kopiah miring di kepala, ia berkata pelan. Merdeka. Saat azan bunyi lonceng gereja, suara cengge dan dentang vihara menciptakan harmoni di udara. Namun, betapa mudah suara-suara itu dipisahkan oleh bisik-bisik menyalakan curiga. Oleh kabar yang dibuat untuk membakar benci, oleh iman yang dijadikan senjata. Mantan narapidana di sebelahnya tertawa pahit. Kau tahu apa itu merdeka? Merdeka adalah punya KTP yang tak dicurigai, tangan yang tak selalu dipegangi satpam pasar hanya karena aku pernah salah di masa lalu. Aku selalu dituduh, meski tak salah. Penjara itu kecil kawan, tapi pengampunan yang tak pernah datang, itu yang sesak seperti lorong tanpa pintu keluar. Guru honorer menyelah, matanya sayu. Merdeka bagiku, tahun-tahun mengabdi, dibayar janji, papan tulis yang penuh coretan ilmu. Tapi kini, surat pemberhentian kusimpan di laci. Upahku kecil, tapi mengajar adalah nafasku. Nafas yang direbut kepala sekolah dengan kata maaf. Maaf. Anggaran tak cukup untuk menggajiku. Mantan caleg menengadah keluar jendela. Aku dulu pikir merdeka itu menang pileg. Punya kursi, punya kuasa. Ternyata kalah. Lebih menyakitkan dari putus cinta. Kini aku benci semua baliho, aku benci demokrasi. Kalah membuatku tahu merdeka hanya untuk yang punya modal. Mak tua pedagang asongan menyelah. Bagaimana merdeka ketika sembako meluncur separuh di tangan, separuh lagi ditilap oknum. Suamiku di PHK. Katanya mau cari kerja tapi saban hari manaku di judi online. Aku jadi tukang cuci, jadi tukang urut, jadi tukang masak, jadi apa saja. Merdeka itu bisa makan tanpa menghitung beras sampai butir terakhir. Anak muda bertitel sarjana mengusap keringat di ujungnya. Merdeka itu bekerja sesuai ijazah. Rupanya nasibku jadi kuli proyek. Tangan yang dulu memegang buku kini terbiasa memanggul batu. Ibuku berpikir kuliah akan mengangkat derajat keluarga. Tapi ternyata aku cuma lulusan yang belajar cara memikul beban hidup, beban harapan, beban keluarga. Gadis muda
menatap layar HP dengan senyum berucap, merdeka itu ketika video viral, banyak endorse, duit mengalir, sekolah membosankan, buku penuh kata-kata yang tidak bisa kuhafal. Guru bilang masa depan ditentukan ijazah, bagiku tidak. Masa depan itu ditentukan jumlah followers dan tanda centang biru. Kalau bisa cepat terkenal, buat apa susah payah menghafal sejarah? Tahu 17 Agustus hanya cocok dijadikan konten lomba makan kerupuk. Pegawai pemerintah tersenyum kecut, menutup mulutnya, seakan menutup dosanya. Merdeka itu saat godaan berhenti mengetuk meja kerjaku, tapi gaji kecil dan kebutuhan besar membuat amplop tak bernama terasa nikmat. Aku tahu itu salah, tapi merdeka seperti kemewahan yang hanya bisa dibeli dengan dosa. Buruh pabrik yang duduk di pintu gerbang menimpali merdeka. Pagi di pabrik, malam dorong gerobak, kerja banting tulang upah untuk membayar hutang yang tak pernah lunas. Merdeka itu bisa istirahat tanpa memikirkan tagihan listrik dan biaya harga susu anak. Tapi di negeri ini, kemerdekaan hanya untuk yang kaya. Petani berpakaian lusuh berkata lirih, merdeka bagiku adalah kembali ke tanah. Sawah yang berubah jadi perumahan itu adalah nisan untuk masa depanku. Di kota aku mengemis, di desa aku menangis. Mana yang lebih merdeka? Aku tak tahu. Yang aku tahu tanahku dikubur semen. Kereta berguncang, mereka diam masing-masing menatap pamflet di dinding, membaca kalimat yang sama dengan makna yang berbeda. Di luar jendela sawah, pabrik dan gedung-gedung bergantian seperti slide foto. Negara ini bergerak, entah maju, entah mundur. Merdeka itu bukan sekedar lepas dari bayang-bayang senapan, tapi bebas dari lapar yang memeluk perut, dari takut yang mengintai di lorong gelap, dari iri yang menggerogoti hati, dari rakus yang menggenggam erat, dari putus asa yang berbisik di kepala. Dan selama semua itu belum kita patahkan, belum kita kikis, belum kita runtuhkan, selama semua itu duduk di meja makan kita, tidur di ranjang kita, menyelinap di dosa-dosa kita, selama semua itu masih ada